Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancah Kurniawan, NPM 1940302022. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan simulasi tentang percobaan keempat, yaitu DC-DC chopper. Yang dimana di sini terdapat dua percobaan. Yang pertama itu percobaan boost converter, kemudian yang kedua ada percobaan buck converter. Nah, langsung saja kita masuk ke perangkaiannya. Nah, pertama-tama kita memasukkan sumber DC. Nah, kemudian selanjutnya kita memasukkan induktor, kemudian dioda, kemudian selanjutnya kita masukkan kapasitor, kemudian transistor, kemudian resistor, kemudian square wave, kemudian MOSFET. Selanjutnya kita masukkan switch on off. Nah, kemudian kita masukkan square wave-nya. Kemudian yang terakhir itu grounding. Selanjutnya kita masuk ke menghubungkan komponen-komponennya. Selanjutnya kita berikan multimeter tunggal, kemudian di induktor, di resistor, dan di switch-nya, untuk di square wave-nya. Kemudian kita hubungkan. Nah, selanjutnya di sumbernya itu kita masukkan 12 volt. Kita munculkan. Kemudian pada induktornya kita masukkan 0,6 Henry. Kita munculkan. Kemudian selanjutnya di kapasitornya kita menggunakan 15 mikrofarad. 15 mikrofarad. Oke. Selanjutnya kita masuk ke resistornya. Di sini di resistor kita menggunakan 57,6 ohm. Kemudian di square wave-nya di sini kita menggunakan 62.500 Hz. Kemudian di duty cycle-nya di sini kita menggunakan 0.
Kemudian di V inputnya kita ubah namanya menjadi Vin. Kemudian di beban itu V output. Kemudian di sini di duty cycle-nya VD. Nah, selanjutnya kita masukkan simulasi kontrolnya. Di sini kita mengubah menjadi menjadi 2. Kemudian kita di duty cycle-nya di sini ada 0%, kemudian 20%, kemudian 50%, 70% sampai 90%. Nah, selanjutnya di sistem kerjanya. Sebelum kita masuk ke runningnya, nah jadi sistem kerja dari rangkaian ini di boost converter memiliki fungsi meningkatkan tegangan MOSFET, memiliki keadaan on-off. Pada saat MOSFET on, induktor akan menyimpan energi dan hanya pada kiri ini saja yang bekerja. Pada saat off, maka akan mengalir ke kapasitor. Ke beban. Ketika on kembali ke induktor akan memulai pengisian kembali, dan ketika MOSFET off, tegangan dilarikan ke beban sehingga tidak terjadi penurunan tegangan yang drastis. Nah, kemudian kita masuk ke runningnya. Kemudian kita masuk ke simulasi sambil menunggu selama kurang lebih 10 detik. Nah, kemudian di Vin-nya, kemudian di V duty cycle, kemudian di V outputnya. Nah, jadi dapat kita lihat pada V inputnya itu berada di posisi 12 volt. Nah, karena di sini menggunakan tegangan sumbernya itu tegangan DC-nya 12 volt. Nah, selanjutnya pada V duty cycle-nya, pada saat berada di posisi 0, maka akan off. Nah, sedangkan pada saat dia naik, semisalnya di 0,2, maka aktif. Nah, pada saat V outputnya kemudian pada saat dia naik, maka V outputnya meningkat. Nah, kemudian kita ke RMS. Nah, di sini bisa kita perhatikan
bahwa pada V inputnya itu 12 volt, kemudian di V outputnya itu berkisar 11,9 volt. Nah, kemudian kita mengganti duty cycle-nya menjadi 20%. Nah, selanjutnya menjadi 0,2. Nah, selanjutnya kita running. Kita menunggu beberapa detik. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa pada V inputnya itu kurang lebih pada gambar gelombang sebelumnya, yaitu tetap berada di 12 volt. Nah, kemudian pada VDT cycle-nya, kemudian pada V outputnya, nah selanjutnya V outputnya berada di 15 volt. Dan di RMS-nya, nah jadi bisa kita perhatikan pada V inputnya itu tetap berada di 12 volt. Nah, sedangkan di V duty cycle-nya itu, nah, pada V outputnya itu mengalami penurunan, mengalami kenaikan, itu menjadi 14,9 volt, atau kurang lebih ketika dibulatkan menjadi 15 volt. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan percobaan 4A dapat dilihat semakin besar duty cycle yang diberikan, maka tegangan output akan semakin besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke perangkaian kedua, yaitu percobaan buck converter. Nah, pertama-tama kita menggunakan sumber DC, kemudian menggunakan IGBT switch, kemudian menggunakan induktor. Di sini juga kita masih menggunakan kapasitor. Nah, selanjutnya masih menggunakan resistor. Nah, kemudian menggunakan dioda. Kemudian menggunakan switch on off. Kemudian menggunakan square wave. Selanjutnya grounding di bawah square wave. Kemudian multimeter tunggal di V input dan V output. Kemudian multimeter tunggal di square wave-nya.
Kemudian tinggal menghubungkan semua komponen. Baik, tinggal kita ke memberikan nilai. Nah, di sini di sumbernya kita menggunakan 12 volt. Kemudian di induktornya sini menggunakan 0,02328 Henry. Salah. 0,02328 Henry. Nah, kemudian di kapasitornya sini kita menggunakan 0,00 Oh, kenapa kok? 214 farad. Kemudian di resistor sini kita menggunakan 11.664 ohm. Nah, kemudian di sini kita ganti nama menjadi V input. Kemudian di sini di beban kita menjadi V output. Kemudian pada switchnya kita ubah menjadi VD. Kemudian pada square wave-nya di sini kita menggunakan 0. Di frekuensinya itu 500 Hz, 5000 Hz. Kemudian di duty cycle-nya 0. Oke. Selanjutnya sebelum masuk ke runningnya, sistem kerja dari rangkaian ini yaitu buck converter memiliki fungsi
menurunkan tegangan ketika saklar on, arus mengalir ke induktor dan akan terjadi perubahan energi atau medan magnet. Ketika off, energi yang tersimpan di induktor akan dialirkan ke beban dan ke kapasitor. Seperti itu. Nah, langsung saja masuk ke runningnya. Oh, simulasi kontrolnya lupa. Nah, di sini di total time-nya kita ubah menjadi 0,04. Kemudian run simulation. Nah, kemudian kita tambahkan V output. Nah, jadi di sini bisa kita perhatikan pada V inputnya itu masuk 12 volt. Kemudian pada VD-nya itu berada di posisi 0. Kemudian pada V outputnya itu berada di 0,03 mikro. Nah, kemudian kita ke RMS-nya. Nah, di sini bisa kita perhatikan pada V inputnya itu masih 12 volt. Nah, sedangkan V outputnya di posisi 0,03 mikro, maka V outputnya itu 29 berada di deticcle 0. Nah, maka di V outputnya itu dengan deticcle 0%, maka V outputnya itu memiliki tegangan 0,03 mikro. Nah, kemudian di deticcle-nya kita ubah menjadi 0,2% atau 20%. Nah, kemudian kita running. Maaf, ada trouble. Nah, baik, di sini tadi ada terjadi sedikit trouble. Nah, di sini di induktornya ternyata nolnya itu double. Nah, jadi sini sudah diperbaiki. Nah, jadi langsung saja kita kembali ke runningnya. Nah, kita masukkan V input, kemudian VD-nya, kemudian V output. Nah, jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa pada V inputnya itu masih tetap sama. Nah, garis lurus artinya di sini menggunakan tegangan sumber DC. Nah, kemudian pada V outputnya, nah di sini terjadi sedikit gelombang meningkat dari 0 ke sekitar
2,5. Nah, langsung saja kita ke RMS. Nah, di sini bisa kita perhatikan pada V inputnya masih 12 volt. Kemudian pada V outputnya di sini mengalami peningkatan menjadi 23 menjadi 0,3 menjadi 2,3 menjadi 2,3 volt. Nah, di sini. Nah, itu saja simulasi dari saya. Nah, mohon maaf. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan ini dapat dilihat bahwa semakin besar duty cycle-nya yang diberikan, maka tegangan output akan semakin mendekati tegangan input. Jadi sekian simulasi dari saya. Mohon maaf ketika masih terdapat kekurangan karena saya masih dalam proses belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.